Shalom saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara berada. Saya ucapkan selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari saudara kita bersama-sama untuk berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami. Kami boleh bernafas, kami boleh memiliki tubuh yang sehat. Bahkan tidak cukup di situ Tuhan, tetapi Engkau memberikan kesempatan kami untuk kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami. Tuhan, kami bersyukur buat perlindungan-Mu dalam sepanjang malam sampai pagi hari ini. Kami sangat bersyukur buat berkat-Mu yang bagi kami semuanya. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan menuntun bagi setiap kami. Berikan kami Tuhan hikmat-Mu untuk kami boleh menangkap isi hati-Mu dan kehendak-Mu bagi kami semuanya. Kami mau diberkati oleh firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu berkuasa Tuhan untuk menjadikan segala sesuatunya bagi setiap kami. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang sakit akan sembuh. Bahkan Tuhan, firman-Mu akan berkuasa untuk memulihkan keadaan kami semuanya. Tuntun kami, urapi kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini, saudara boleh bersama-sama untuk membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian 4 ayat ke-5 bagian B sampai ayat ke-8. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Mari kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Kisah cerita ini berbicara tentang Kain membunuh adiknya. Pembunuhan terjadi. Sebelum ada pembunuhan terjadi, sesungguhnya Tuhan mengingatkan kepada Kain untuk menguasai hatinya. Tuhan memperingatkan kepada Kain supaya menguasai hatinya, supaya tidak panas. Karena kebencian terhadap adiknya, iri, kemarahan yang sangat kepada adiknya, itu sesungguhnya belum menguasai hatinya. Hanya di depan pintu muncul. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada Kain untuk menguasai hatinya. Karena kalau tidak dikuasai, maka dikatakan firman Tuhan, kebencian, iri, kemarahan akan menguasai hatinya. Kalau hati ini sudah dikuasai, lihat, terjadilah Kain melakukan tindakan pembunuhan terhadap adiknya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan ini bagi setiap kita dalam hidup ini. Untuk menjaga hati, menguasai hati kita, supaya kita tidak rugi, supaya kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbuka, yang terbaik yang kita terima. Dengan keadaan yang sulit, dengan keadaan kesukaran yang terjadi, tantangan, himpitan yang kita alami, yang Tuhan inginkan bagi setiap kita, mengingatkan bagi setiap kita, kuasai hatimu supaya tidak panas dengan keadaan dan masalah-masalah yang kamu hadapi. Amsal juga berkata,
Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan mengingatkan kembali untuk menguasai, untuk menjaga hati ini. Karena dari hati akan muncul kehidupan. Kalau hati kita panas seperti Kain tadi, maka hati yang panas itu akan terpancar atau keluar sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik. Itu akan merugikan diri kita sendiri. Hari ini saya tidak tahu apa yang saudara hadapi. Kalau engkau mengalami keadaan yang sangat sulit, engkau difitnah, engkau dihianati, engkau melakukan segala sesuatunya dengan jujur, dengan baik, tapi engkau tetap disalahkan, tetap engkau dihina, atau engkau melakukan segala suatu pekerjaan, engkau melakukan dengan jujur, tapi ada rekan-rekanmu, ada orang-orang yang mencelakai engkau, atau mengambil, atau merugikan. Saudara, saat ini jangan pernah engkau marah. Memang sakit, tapi engkau harus jaga hati. Ketika engkau berharap kepada saudaramu, atau rekanmu, atau sahabatmu, ataukah itu keluarga dekatmu, engkau berharap karena beliau menjanjikan, tapi pada waktunya meleset semuanya, engkau dikecewakan. Saya berkata hari ini firman Tuhan, kuasai hatimu, jaga hatimu, supaya hatimu tidak panas, supaya engkau tidak marah, supaya engkau tidak benci karena apa yang mereka lakukan terhadap engkau. Percayalah, kalau engkau bisa menjaga hatimu, jauh Tuhan bisa gantikan, jauh Tuhan bisa membuka jalan, jauh Tuhan akan berikan berkat mujizat yang tidak terduga atas kita. Amin. Renungan yang sangat sederhana bagi setiap kita. Kalau ingin diberkati, jaga hatimu, kuasai hatimu, karena itu akan mendatangkan berkat, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pemulihan, mendatangkan mujizat bagi setiap kita. Bila firman Tuhan yang sangat sederhana ini menjadi berkat bagi setiap kita. Sebelum engkau beraktivitas, mari kita bersama-sama berdoa. Biar firman Tuhan ini memimpin, membawa kita dalam satu hari ini untuk menjadi pelaku firman. Ketika kau menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik hari ini, firman Tuhan jelas untuk memimpin kita, supaya kita boleh menerobos yang tidak baik menjadi baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu untuk mengingatkan kami dan menegur kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh melakukannya. Ajar kami Tuhan, untuk kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu ini akan berkuasa untuk membenarkan kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Agar kami boleh melihat berkat-berkat, pemulihan, kesembuhan, penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu akan sempurna buat kami ketika firman-Mu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami juga mau Tuhan
Engkau memimpin kami sepanjang hari ini. Hamba juga akan berdoa buat saudara-saudari saat ini yang mendengarkan, bahkan saudara-saudara kami dimanapun ia berada saat ini Tuhan. Hamba membawa itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun yang mereka alami, saat ini apapun yang mereka pergumulkan, sakit penyakit-kah itu, pergumulan-pergumulan mereka dan masalah-masalah dalam kehidupan mereka, kebutuhan-kebutuhan dan ekonomi mereka Tuhan, kiranya Engkau yang akan bertanggung jawab, menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan dan memberkati setiap ekonomi mereka Tuhan. Dan berikanlah jalan keluar bagi setiap pergumulan dan permasalahan anak-anak-Mu. Setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan dan tantangan, Engkau akan membela setiap umat-Mu Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa berkati setiap keluarga-keluarga, sanak saudara kami, bahkan tempat-tempat rumah-rumah tangga mereka. Tuhan jaga, lindungi, bahkan Kau luputkan dari segala sesuatu yang buruk, virus, penyakit yang mematikan. Tuhan, kami minta Engkau lindungi Tuhan, bagi bangsa dan negara kami juga, pemerintahan kami juga. Tuhan, kuasai dengan Roh-Mu, pimpin kami semuanya. Tuhan, pulihkan keadaan kami, pulihkan Tuhan, sembuhkan dari segala virus penyakit. Tuhan, di dalam nama Yesus tahirkan dengan kuasa-Mu. Redakan segala gelora dalam masalah-masalah dalam kehidupan dari bangsa, negara, bahkan kami semuanya. Hamba melepaskan berkat itu. Hamba minta kuasa-Mu ada pada kami semuanya. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan bersama untuk menyatakan, menunjukkan berkat dan menunjukkan mujizat, menunjukkan jalan keluar dan pembelaan-Mu atas kami semuanya Tuhan. Kami bawa itu ke dalam tangan-Mu saat ini. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.